Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fairuz Zaira dari kelas 11 IPA 2 absen 14. Di sini saya akan membacakan teks ceramah mengenai milenial menyongsong generasi emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh undangan dan tamu yang berkenan hadir pada acara siang hari ini. Saya sangat berterima kasih atas seluruh dukungan para hadirin semua. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fairuz Zaira dari kelas 11 IPA 2 absen 14. Selaku perwakilan yang diutus untuk memberikan materi pada siang hari ini. Semoga acara kali ini dapat terlaksana dengan meriah dan tanpa hambatan. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini saya akan memberikan materi tentang milenial menyongsong generasi emas. Indonesia emas dimaknai dengan kondisi negara yang maju, makmur, modern, madani, dan dihuni oleh masyarakat yang berperadaban. Realitasnya Indonesia emas diprioritaskan cukup 100 tahun terwujud, tidak perlu sampai seperti Amerika Serikat yang perlu waktu 200 tahun untuk menjadi negara yang maju. Tentu semua itu telah dipikir dan diperhitungkan oleh para cerdik pandai bangsa, tokoh-tokoh nasional negara ini dengan bijak. Kerangka besarnya sangat kuat dan indah, namun kerangka-kerangka kecilnya perlu diawasi dan dianalisa secara detail kemajuannya. Dapat dikatakan tujuan Indonesia Emas merupakan proyek yang diperlakukan per program yang ditargetkan, apalagi terkesan proyek akan jalan jika ada pendanaan dan akan terhenti jika sudah tidak ada dana. Nah, untuk itu, bagaimana bisa Indonesia ini menjadi negara maju walau warganya saja masih banyak yang korupsi? Mulai dari mandor, kuli bangunan, sampai pejabat negara. Proyek-proyek Indonesia menuju Indonesia Emas akan sulit terwujud jika korupsi masih saja merajalela. Inilah biang masalahnya. Uang yang harusnya untuk biaya pendidikan anak bangsa agar menjadi generasi penerus yang cerdik dan pandai, malah digunakan untuk berfoya-foya, seperti pepatah mengatakan, cerdik tak membuang kawan, gemuk tak membuang lemak, tak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita semua sadar bahwa dengan pendidikan bangsa kita menjadi maju dan dapat mengejar ketertinggalan bangsa lain baik di bidang sains, ekonomi, maupun teknologi. Pendidikan adalah suatu hal yang wajib diterapkan untuk anak bangsa. Pendidikan merupakan persiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan bangsa dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien, sehingga anak bangsa terhindar dari budaya negatif. Generasi saat ini merupakan generasi emas Indonesia karena merupakan generasi penerus bangsa yang sangat produktif, berharga sebagai sumber daya manusia, dan bernilai tinggi, sehingga perlu dikelola agar menjadi generasi muda yang berkualitas dan menjadi insan yang berkarakter. Karena manusia, terutama generasi muda, adalah sumber untuk dimanfaatkan, dan dengan kecerdasan akan mampu menyaring mana budaya yang positif dan mana budaya yang negatif agar sukses dalam mencapai tujuan Indonesia Emas. Cita-cita bangsa Indonesia adalah menjadi bangsa maju, besar, kuat, dan disegani. Setelah 69 tahun merdeka, pencapaian cita-cita ini belum sepenuhnya dipenuhi. Meskipun telah kita sadari telah terjadi kemajuan dan capaian yang telah diraih di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Optimisme dan semangat kuat serta semangat kesatuan dan persatuan anak bangsa tetap harus dilakukan secara sistematik dan berkelanjutan agar tidak terputus di tengah jalan sehingga cita-cita bangsa ini dapat tercapai. Dalam peribahasa dikatakan, dipandang dekat, dicapai tak dapat. Kelihatannya mudah, tapi sulit untuk dicapai. Itulah realitasnya. Semua memang masih proses, namun dari yang sudah terjadi tidak ada
salahnya untuk dievaluasi. Kiranya yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Tak lupa ucapan terima kasih saya haturkan atas perhatiannya. Bila ada jarum yang patah, janganlah simpan dalam peti. Bila ada kata yang salah, janganlah simpan dalam hati. Ingatlah pepatah kawan, fajar menyingsing, elang menyongsong. Sambutlah hari dengan semangat berusaha dan bekerja yang gigih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, Fair Zaira, absen 14 dari kelas 11 MIPA 2. Dah.